Pak Maman bukanlah orang baru di SMA tua itu. Hampir 20 tahun ia mengabdi, mulai dari masa-masa riuhnya tawa siswa hingga kini saat bangunan tua itu terasa semakin usang. Ia tahu setiap jengkal sekolah ini, retakan di dinding kelas fisika, bau karat di toilet lama, bahkan derit khas lantai di ruang kepala sekolah. Awalnya, pekerjaan malamnya adalah rutinitas yang monoton, patroli, cek semua pintu dan jendela, mematikan sisa lampu yang lupa dipadamkan siswa. Sekolah itu selalu sepi di malam hari, nyaris mati, hanya ditemani suara jangkrik atau gesekan dahan pohon yang bergesek di atap. Namun dalam beberapa minggu terakhir, keheningan itu mulai terasa berbeda, lebih berat, lebih menyesatkan, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Kejanggalan pertama muncul saat Pak Maman sedang memeriksa ruang guru. Di tengah keheningan, ia mendengar bisikan samar, sangat tipis, nyaris seperti angin yang melewati celah jendela. Namun, ada intonasi di sana, seolah-olah suara anak kecil yang merengek atau memanggil nama yang tak jelas. Ia mengira itu hanya efek kelelahan atau imajinasinya, ia mengabaikannya. Tapi bisikan itu tak kunjung hilang. Kadang ia mendengarnya dari ruang olahraga, kadang dari perpustakaan yang selalu gelap. Mereka datang dan pergi, seperti bayangan yang tak kasat mata, membuat bulu kuduknya berdiri, meski ia berusaha keras meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Lalu datanglah aroma melati, bukan melati dari bunga yang tumbuh di taman. Aroma ini pekat, menusuk dan terasa basi, seperti bunga yang layu di pemakaman. Aroma itu akan muncul tiba-tiba di lorong yang kosong, memenuhi indera penciumannya, lalu lenyap begitu saja secepat ia datang, meninggalkan jejak dingin yang menusuk tulang. Pak Maman mulai merasa tak nyaman. Suatu malam saat ia sedang memeriksa gudang olahraga, ia merasakan hembusan udara dingin yang tiba-tiba. Meskipun jendela dan pintu tertutup rapat, ia menoleh cepat. Tak ada apa-apa, namun ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Sebuah kehadiran yang dingin, yang mengawasinya dalam gelap. Ia buru-buru keluar dari gudang itu. Kepanikan Pak Maman mulai memuncak ketika ia menemukan jejak kaki kecil tanpa pemilik. Jejak itu muncul di lantai berdebu kelas 10 IPS 3, sebuah kelas yang sudah lama kosong dan tak terpakai. Ukurannya mungil, seperti kaki anak berusia 5 atau 6 tahun. Ia menyentuhnya, terasa dingin membeku seolah baru saja diinjak oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Malam berikutnya, saat ia patroli di lapangan basket yang gelap, sebuah bola karet berwarna merah tiba-tiba menggelinding pelan dari balik tiang basket. Bola itu seolah mengajaknya bermain, memantul-mantul sendiri secara sporadis, melompat perlahan menjauh setiap kali Pak Maman mendekat. Ia mengejarnya, setengah penasaran, setengah ketakutan. Bola itu terus bergerak, menggiringnya ke pojok belakang sekolah, menuju sumur tua yang sudah tidak terpakai dan selalu ditutupi papan kayu. Bola itu berhenti tepat di pinggir sumur, seolah menunggu, lalu menggelinding masuk ke dalamnya tanpa suara cipratan air sedikit pun. Pak Maman menatap ke dalam sumur yang gelap, hanya kegelapan yang membalas tatapannya. Puncaknya terjadi saat ia kembali ke dalam gedung sekolah. Ia mendapati pintu kelas 3 IPA 2, yang selalu terkunci rapat dan jarang dipakai, kini sedikit terbuka. Dari celah itu, ia mendengar suara tawa cekikikan anak-anak yang ramai, bercampur bisikan-bisikan riang, seolah ada pesta di dalamnya. Jantung Pak Maman berdegup kencang. Ia tahu kelas itu kosong melompong. Bahkan bangku-bangkunya sudah ditumpuk di sudut. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Ruangan kosong melompong, tak ada siapa-siapa, tak ada tawa, hanya dingin yang menusuk tulang dan bau apak dari buku-buku lama yang menguar. Tiba-tiba, dari kegelapan di sudut kelas, ia melihat bayangan kecil bergerak cepat melintas di ambang pintu belakang yang mengarah ke taman belakang. Ketakutan menguasai Pak Maman, namun rasa ingin tahu yang tak tertahankan mendorongnya. Ia mengikuti bayangan itu. Bayangan itu membawanya melintasi taman yang rimbun, melewati aula yang gelap, hingga berhenti tepat di depan perpustakaan sekolah. Lampu di dalam perpustakaan tiba-tiba berkedip-kedip histeris, lalu padam total meninggalkan perpustakaan dalam kegelapan pekat.
Dari dalam, Pak Maman mendengar suara halaman buku yang dibalik dengan cepat, disusul bisikan "pulang, pulang" yang kini terdengar lebih jelas, lebih mendesak. Suara itu terasa menariknya masuk. Dengan senter di tangan yang bergetar, ia mendorong pintu perpustakaan yang tak terkunci. Cahaya senternya menyapu rak-rak buku tua yang berdebu. Dan di sana, di antara tumpukan buku sejarah yang menjulang tinggi, sebuah sosok kecil berdiri membelakanginya. Sosok itu adalah anak perempuan kecil, memakai seragam sekolah kuno yang lusuh dan kusam, rambutnya panjang terurai, menutupi punggungnya. Di tangannya ia memegang sebuah boneka kain tua yang compang-camping. Pak Maman mengenali seragam itu, seragam siswi tahun 70-an. Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa nyeri di dada. Ia menelan ludah. "Siapa kamu?" Suaranya bergetar, nyaris tak keluar. Anak itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat pasi, dengan mata hitam legam yang cekung, seperti lubang tanpa dasar. Bibirnya membentuk senyum tipis yang tak sampai ke mata, sebuah senyum yang lebih mirip seringai kematian. Dari bibirnya keluar bisikan dingin yang kini terdengar jelas dan menyeramkan. "Mau ikut main?" Bisiknya, suaranya seperti bisikan angin dari liang kubur. Lalu ia mengangkat boneka kain usang di tangannya, seolah mengundang Pak Maman untuk bergabung dalam permainan abadi yang tak pernah usai. Ruangan itu terasa semakin dingin, seolah energi kehidupan Pak Maman sedang diserap perlahan. Pak Maman tak sanggup lagi. Ia berteriak, sebuah teriakan parau yang seolah tercekat di tenggorokannya. Ia berbalik dan lari sekuat tenaga, tak peduli kunci-kunci yang masih ia pegang, tak peduli tugasnya. Ia berlari keluar dari perpustakaan, menembus lorong-lorong gelap menuju gerbang depan sekolah. Napasnya memburu, paru-parunya serasa terbakar, dan keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Ia tak berhenti sampai ia berhasil keluar dari gerbang sekolah dan merasakan udara pagi yang sejuk, disambut sinar matahari pertama yang terasa seperti anugerah terbesar dalam hidupnya. Sejak malam itu, Pak Maman tak pernah lagi mau menginjakkan kaki di sekolah itu setelah matahari terbenam. Ia mengajukan pensiun dini, meski orang lain menganggapnya aneh dan terlalu cepat. Ia tak pernah menjelaskan alasannya secara rinci, hanya mengatakan sudah waktunya istirahat. Fisiknya memang selamat, namun batinnya, entahlah. Setiap kali ada angin berdesir di telinganya, ia akan menoleh, mencari bisikan. Setiap kali ia mencium aroma melati, tubuhnya akan menegang dan ia merasa merinding. Trauma itu melekat erat, tak terhapuskan. Setiap kali ia melewati sekolah di siang hari, ia selalu merasa ada sepasang mata dingin yang mengawasinya dari jendela-jendela kelas yang kosong, terutama jendela perpustakaan. Pak Maman tahu, ia takkan pernah benar-benar lepas dari bayangan Dini, dari bisikan "mau ikut main", yang terus menghantuinya dalam mimpi-mimpi buruknya. Terkadang keheningan adalah tirai tipis di antara dua dunia, dan Pak Maman telah melihat apa yang ada di baliknya. Dan ia tahu, Dini masih ada di sana, menunggu teman berikutnya untuk ikut bermain.